Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, dokter muda yang sekaligus politikus muda dari Partai Golkar Surabaya. Inilah dia, Dr. Yudhistira Eka Putra. Selamat datang, Dr. Yudhistira. Terima kasih banyak, Mas Tisna. Sama. Terima kasih untuk teman-teman redaksi. Betul. Saya diberi kesempatan untuk bisa sowan lah main-main di sini. Sama-sama. Pemirsa podcast Judas, bisa Anda lihat benar-benar muda. Mungkin kalau Anda lihat bandingkan dengan saya, bagaikan bumi dan langit. Oh, iya. Nah, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat, Mas Tisna. Alhamdulillah ya. Semoga selalu sehat. Karena yang paling mahal itu sehat. Pemirsa podcast Judas, kita tahu Dr. Yudhistira Eka Putra ini merupakan calon legislatif Partai Golkar Surabaya dari Dapil 3 yang kebetulan kemarin Dapil 4. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Tapi nomor urutnya yang 3. Wah, kebalik ini. Sebenarnya sudah diikat emang dari kemarin Dapil 4, ya, nomor urutnya 3, hanya kebalik. Ya. Pemirsa, ini merupakan calon legislatif DPRD Kota Surabaya dari Partai Golkar yang konstituennya di Dapil 4. Nomor urut 3, kemarin kebetulan KPU Komisi Pemilihan Umum serentak mengumumkan daftar calon tetap. Artinya Dr. Yudhistira Eka Putra sudah merupakan caleg tetap Partai Golkar Surabaya dari Dapil 4 nomor 3. Gimana nih perasaannya nih begitu ditetapkan menjadi daftar calon tetap oleh KPU Kota Surabaya? Silakan bisa diceritakan nih. Ya. Proses yang terlebih ini kan agak lumayan jauh prosesnya. Oh gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan ketika sudah ditetapkannya DCT ini, kami, saya pribadi dan tim semua lebih luasa untuk menyapa masyarakat khususnya di Dapil 4. Dak-dikduknya kenapa nih? Senang, bahagia atau? Senang tentunya ya. Iya. Kemudian semakin mendekati dengan tanggal pencoblosan juga berarti. Betul. Jadi dia kita semakin semakin semangat untuk bisa menyapa, terus turun ke masyarakat, bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat, apa yang diharapkan masyarakat tentunya. Oke. Berarti sekarang nomor urut 3 dari Dapil 4. Itu meliputi kecamatan apa aja di Dapil 4 Surabaya? Dapil 4 ada 5 kecamatan, maksudnya ada Kecamatan Pondokromo, Kayungan, Jambangan, Sawahan, Sukomanunggal. Terus sebagai politikus muda, setelah ditetapkan oleh KPU daftar calon tetap, lantas apa ini langkah-langkah selanjutnya bagi seorang caleg seperti Dr. Yudhistira ini? Tentunya tidak berbeda dengan sebelumnya. Pada saat DCS, kemudian kita sudah belajar menyapa masyarakat, semakin semangat. Kemudian pendekatan dengan era-era yang zaman sekarang. Karena bagi saya, yang periode sekarang ini juga dari internal kami Partai Golkar juga banyak milenial yang diberi amanah partai untuk bisa berjuang bersama kita. Ya mudah-mudahan proses ini lancar aja. Ada yang mewakili dari generasi milenial. Oh gitu. Sebagai penerus estafet politik di Indonesia, di Surabaya. Dokter Yudhistira, dokter apa ini sebelumnya? Saya kebetulan dokter hewan. Dokter hewan. Oh, memang sebelumnya pecinta hewan ya atau gimana? Profesi aja tuh? Kurang lebih begitu. Oh gitu. Kurang begitu. Kemudian karena senang dengan pet ya, pemeliharaan. Terus pada saat sebelum saya masuk ke perkuliahan, sempat diskusi dengan rekan-rekan dari orang tua bahwa next ini akan dibutuhkan banyak dokter hewan. Karena kita tahu juga more than 71%, menjadi 75% penyakit manusia juga asal dari hewan. Yang menarik dokter, ya kan Anda benar-benar muda ini ya. Berarti lulus kuliah langsung jadi dokter atau gimana ini? Lulus kuliah, alhamdulillah karena hoki sih Mas Isna. Jadi saya selesai S1 3,5 tahun, kemudian lulus profesi 1 tahun. Jadi 4,5 tahun dokter hewan saya selesai. Normalnya sih 6 tahun. Tapi waktu itu saya ingin cepet-cepet lah, karena di perkuliahan penat juga ya. Alhamdulillah saya dapat kesempatan 4,5 tahun selesai. Kemudian saya praktek pribadi. 2019 saya sempat praktek kerja. Jadi kerja di salah satu rumah sakit hewan di Malaysia juga. Setelah itu kembali ke Indonesia, terpanggillah hati ini untuk fokus di Partai Golkar. Jadi saya tinggalkan pekerjaan di Malaysia. Saya fokus di politik di Surabaya di Partai Golkar.
Yang menarik dari pertanyaan dalam hati saya, seorang dokter kan profesi yang sangat prestis, baik dari segi ekonomi dan segi profesi juga. Lantas kenapa bisa tertarik ke dunia politik ini, Dok? Satu, karena memang saya tidak jauh-jauh, keluarga saya juga tidak jauh-jauh dari dunia politik. Oh iya. Karena almarhum bapak saya juga dulu politisi juga. Oh, tokoh. Ya begitulah. Dari partai? Kalau dulu tahun 99 di Partai PKPB, Mbak Tutut ya. Tapi Karena kan tokoh Partai politik Golkar lah ya. juga, Jadi kenapa saya di Partai Golkar, karena Partai Golkar sedikit banyak juga berpengaruh pada karir politik bapak saya juga dan ibu saya juga. Gitu. Kemudian bagi saya dokter ini kan juga pengabdian ya. Iya. Secara ekonomis prestis mungkin itu nomor sekian bagi kita ya. Karena kita sumpah dokter ini kan sumpah pengabdian. Jadi ada manusia Mega Satwa Swaka itu kan mengabdi kepada manusia melalui kesehatan hewan. Nah, dengan politik ini kan yang tadinya ruang lingkup saya hanya di dunia hewan, pengabdian saya ini saya ingin perluas paling tidak dari sekitar tempat tinggal saya, kemudian di dapil saya, nah itu sama-sama pengabdian ya. Itu memperluas cakupan aja. Dokter juga mengabdi masyarakat, politisi juga mengabdi betul, masyarakat. betul. Totalitas Anda memang benar-benar hidupnya untuk mengabdi masyarakat dengan usia sangat muda. Dokter, kalau boleh tahu, ya kan rahasianya umur berapa sekarang ini tepatnya? Saya 27. 27 dan sudah berumah tangga atau belum? Saya fokus untuk berjuang dulu. Pemirsa khususnya bagi kaum hawa, ini masih single loh. Siap masih Gitu. Dok, bentar lagi juga kan akan ada jadwal kampanye. Siap. Betul. Intensitas turun ke masyarakat sebelum DCT itu sudah intens atau bagaimana? Sebelum DCT, proses DCS pendaftaran KPU awal, kita sudah turun menyapa masyarakat. Ya mungkin 1 minggu fokus kita memang di weekend, karena kebetulan hari biasa kan saya bekerja. Betul. Karena tidak ada yang mensupport saya selain diri saya sendiri. Betul, ya kan. Jadi harus tetap supaya dapur ini kan tetap nyala ya, Pak. Tetap ngebul Tetap gitu. ngebul, jadi lebih fokus ke weekend. Jadi setelah proses alhamdulillah DCT sudah keluar, sudah ditetapkan secara resmi, insya Allah kita akan perbanyak untuk jadwalnya juga, karena masih banyak PR untuk kita menyapa beberapa titik di masyarakat khususnya. Karena saya menekankan pada tim khususnya, boleh tim menjadi jembatan, tetapi saya pribadi ingin turun langsung ke masyarakat, karena yang nantinya menjadi pemilih saya masyarakat. Harapannya dengan saya turun langsung ke masyarakat, saya bisa mendengar secara langsung harapan dari masyarakat. Kemudian apa yang sekiranya nanti ketika saya mudah-mudahan dijabah Allah untuk jadi wakilnya dari mereka-mereka ini, dari beliau-beliau ini, lebih enak komunikasinya tanpa ada jeda gitu. Oke, Dok. Sekarang ini bangsa kita ini sedang mendapatkan anugerah yaitu bonus demografi, di mana usia-usia yang muda yang sangat produktif untuk masuk ke berbagai sektor, termasuk menjadi politisi. Nah, Anda melihatnya pangsa pasar suara di kalangan pemilih pemula hingga kalangan milenial ini kan cukup banyak. Sementara di Surabaya sendiri kita tahu ada sekitar 500.000 Gen Z dan kalangan milenial. Ini potensi, Anda melihatnya gimana untuk mendulang suara ini? Kalau kita bicara tentang politik di anak muda ini kan gampang sulit ya, Mas. Masih saya. Karena kalau saya menyampaikan ke masyarakat, ke teman-teman ya khususnya, kalau teman-teman tidak berkeinginan untuk masuk terjun ke dunia politik, paling tidak ya minimal tidak apolitik ya. Maksudnya karena kalau tidak ada penerusnya, mau siapa yang akan teruskan generasi politik di Indonesia, khususnya di Surabaya. Dengan kesempatan kali ini, karena di periode ini kan banyak pemilih-pemilih pemula ya. Betul. Yang disampaikan jaringan tadi, harapannya mewakili lah, karena kan sekarang banyak ekonomi kreatif dari milenial. Harapannya dengan banyaknya pemilih pemula ini kita bisa mewakili lah suara-suara dari pemilih pemula ini, suara dari Gen Z milenial ini. Apalagi sekarang ada hashtag under 40 gitu kan. Itu sudah mulai bergejolak juga kan, maksudnya under 40 ini kan harapannya di usia dianggap generasi milenial ya, anak muda ini bisa paling tidak sanggup dan terlatih untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di negeri. Menarik deh. Kalau hashtag Dr. Yudhistira apa ini?
Kalau saya sejak awal hashtagnya 2024 Mas Dokter. Oh, bersama Mas Dokter Iya. Surabaya Maju. Amin, 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 amin. Jadi host dia ikut kampanye deh. Enggak, pemirsa podcast. Dok, akhir-akhir ini juga sedang booming politisi muda, di mana ada kalangan muda ikut menjadi bakal calon wakil presiden. Nah, ini apakah juga bisa memotivasi kalangan-kalangan muda di negeri ini untuk terjun ke politik, dalam artian terjun ke masyarakat, membantu masyarakat, Dok? Bagaimana Anda melihat ini? Tentunya luar biasa ya Mas Isna, karena berarti milenial ini diposisikan dan dipersiapkan untuk betul-betul bisa meneruskan tongkat estafet yang seperti saya sampaikan tadi. Oke. Tongkat estafet kepemimpinan negeri ini. Mungkin yang periode lalu banyak dari teman-teman legislator yang muda. Iya. Nah, sekarang dengan kesempatan yang luar biasa ini, ada pimpinan-pimpinan partai yang memberikan kesempatan milenial untuk bisa menjadi Pemimpin. pemimpin negeri ini. Luar biasa. Ini peluang loh ya. Selama ini kan bahas ini dipimpin ya umur 60 Ya. tahun kan gitu. Ini kalau Supaya ada umur refresh lah. ya betul. Keren juga sebenarnya. Karena ya. banyak, saya yakin banyak pemikiran-pemikiran yang ide-ide kreatif ya tentunya, Iya. yang luar biasa dari teman-teman milenial. Oke. Dok, dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat ya kan, bertemu dengan warga terutama di dapil Anda itu, selain tatap muka atau kopi darat atau offline lah ya, ada juga bahasa ini kampanye udara ya, seperti memanfaatkan medsos ya kan, komunikasi IT. Apakah Anda juga memakai seperti itu? menggunakan Iya, hal-hal betul, seperti karena itu. juga saya termasuk kaum Gen Z juga, karena kan fungsinya Instagram, Iya. TikTok gitu ya. Tapi teman-teman juga memanfaatkan sosial media juga, termasuk podcast seperti ini. Iya. Jadi terima kasih loh buat teman-teman. Sama-sama. Sedikit banyak mengamanyakan sedikit boleh ya. Ya gak kawan. Tapi saya bisa tebak ini, follower di IG-nya mungkin kebanyakan kaum hawa ini, perempuan. Gak ya? Jangan-jangan sudah teman-teman redaksi sudah ngecek duluan ini follower saya. Terus Dok, apa optimisme Anda ya kan untuk menjadi anggota DPRD Kota Surabaya jika nanti dalam pemilu bulan Februari 2024 terpilih Anda dan dipercaya oleh masyarakat Surabaya untuk menjadi wakil rakyat ini? Optimismenya sampai sejauh ini bagaimana ini? Tentunya semangat itu bermula dari diri sendiri ya. Betul. Dari awal saya ketika mendapatkan amanah dan berprosesnya ini, tentunya semakin hari harus semakin lebih semangat. Betul. Apalagi dengan kita turun ke masyarakat, banyak doa-doa. Sedang saya tuh merinding ya ketika banyak masyarakat yang mendoakan kita, tim, supaya bisa nantinya di zaman untuk jadi mewakili mereka, mewakili beliau-beliau ini. Tentunya semakin hal-hal itu yang membuat semangat ini. Karena gitu. doa, dukungan dari masyarakat lah. Dukungan dari orang tua tentu, Yeah. doa restu orang tua, keluarga, kemudian tim, semuanya pastilah kita semua berdoa, berjuang bersama. Tapi tentunya doa dukungan dari masyarakat yang lebih terpenting lagi. Benar, terutama doa orang tua ya, sudah mendapat restu ya dari orang tua ya. Bahkan kita sedikit ya, kita bahas poin sedikit. Iya. Pada saat pendaftaran partai politik di KPU. Kota Surabaya, kalau mungkin rekan-rekan yang lain yang diajak pasangan ya, istri, suami, keluarga, semuanya. Mungkin Ini- ada pacarnya. Ibu saya yang mendampingi. Wow. Ibu saya mendampingi karena bagi saya ridho Allah tuh Ridhonya. seorang ibu. Betul loh. Memang di berapa keluarga di? Saya 2 bersaudara, Mas Zah. Saya anak pertama. Oh gitu. Adik saya kebetulan dinas di Polri. Oh gitu. Kuliah pada saat itu di mana? UNER saya. UNER. UNER. Jurusan kedokteran Dokter pastinya. hewan. Dokter hewan. Iya. Atas kedokteran UNER. Oke. Nah, kembali ke sebagai caleg ya. Siap. Tentu ini intensitasnya semakin tinggi nih, bertemu dengan masyarakat kan, seperti itu ya. Berarti seminggu sekarang ini sudah berapa kali misalkan ke depannya ini nanti? Biasanya kan kalian kita turunkan memenuhi undangan. Kalau biasanya di masyarakat kan banyak pengajian. Betul. Kemudian lebih ke senam kegiatan. Kalau awal-awal DCS itu kan kita hanya weekend ya, saya hanya ada kesempatan untuk bertemu di weekend.
ya paling kegiatan-kegiatannya ya Sabtu, Minggu, kadang Jumat malam gitu. Iya. Kalau sekarang hari biasa pun kadang ada warga masyarakat Dapil 4 yang undang kita untuk istilahnya silaturahmi, kita diberi kesempatan, ya insya Allah hari biasa pun kita akan turun. Tetap turun Tetap ya turun. gitu ya. Yang tadinya mungkin di DCS kita turun seminggu 3-4 hari gitu ya, sekarang ya mungkin bisa 5 hari. Oh gitu. Kadang tetap 3 hari 4 hari tapi jumlah titiknya yang lebih besar. Oke. Dokter Yudhistira, setiap caleg itu untuk mendulang suara lebih banyak dan menang dalam pemilu itu biasanya membentuk tim-tim atau relawan pemenangan. Siap. Anda sudah bentuk? Alhamdulillah sudah. Di Saya anggap beberapa semua sudah. kecamatan itu? Ada di masing-masing kecamatan ada. Oh. Ya, cuman memang ada beberapa yang fokus di mana kan ada pasti ada tim dari ada perkiraan dari tim lah. Ada strategi dari tim yang tentunya memang setiap wilayah di Dapil 4 ada relawan yang mensupport kita lah. Gitu. Yang memberikan langkah jalan mengarahkan kita lah. Karena kan kita juga kadang saya pribadi dengan tim juga saya sampaikan karena yang memahami situasi politik Betul. atau istilahnya kondisivitas politik di wilayah masing-masing yang memang wilayah yang tahu di wilayah itu masing-masing. Jadi ya beliau-beliau menjadi kompas yang baik untuk kita juga. Saya bukan nakut-nakutin dok ya, tapi memberikan informasi. Ya. Caleg juga kan bukan Anda sendiri. Betul. Dalam satu dapil juga kan bukan Anda sendiri dari Golkar ya kan, Dokter Yudhistira. Tapi dari beberapa banyak partai dan beberapa banyak caleg juga. Betul. Tentunya persaingannya begitu ketat. Ini bagaimana menyikapi ini agar Anda tetap survive dan bisa menang dan menjadi wakil rakyat di Surabaya? Tentunya yang pertama yakin, percaya diri itu aja sih. Ketika kita sudah bisa berusaha semaksimal mungkin ikhtiar, semua bagi saya dewan itu garis tangan ya. Usaha kita yang penting ya hasil dari menghargai usaha kita ya. Jadi kalau kita sudah ikhtiar diturun ke masyarakat, berusaha untuk membangun komitmen, membangun kepercayaan masyarakat pada kita, insya Allah pasti ada jalan. Apalagi sudah minta restu dari orang tua ya. Tentunya itu yang paling utama. Baliho-balihonya sudah dipasang di mana aja ini ngomong-ngomong ini? Alhamdulillah sudah. Sudah. Beberapa kita pasang juga di jalan-jalan tengah kota di Dapil 4, kemudian juga di wilayah. Lebih banyak sih karena kadang masyarakat ya beberapa titik yang pengen dokter boleh nggak kita pasang gambarnya? Oh boleh, nanti kita bantu pasangkan. Jadi teman-teman yang ya kita bersyukur ya diberi kesempatan untuk pasang, nanti dari tim kita yang pasangkan. Oh gitu, jadi udah bergerak terus nih ya. Insya Allah. Pemirsa podcast Judas, Dokter Yudhistira ini memang benar-benar seorang politisi yang ingin juga membela masyarakat ketika dia sudah duduk di DPRD Surabaya. Kita doakan aja beliau bisa masuk. Nah, pertanyaannya, mumpung dia masih di podcast nih, di Judas nih, ketika beberapa kali ketemu dengan masyarakat, apa sih dok sebenarnya yang menjadi problem masyarakat Surabaya ke depannya dan harapan-harapan masyarakat terhadap kesejahteraan, kemajuan, pendidikan, kesehatan? Bisa dijelaskan? Tentunya kan Anda beberapa kali ketemu masyarakat, aspirasi-aspirasi warga Surabaya itu yang terungkap oleh dokter. Nah ini nanti gimana nih? Betul sekali Mas. Jadi setiap kali saya dan tim turun ke masyarakat itu pasti kan ada keluh kesah dari masyarakat. Yeah. Yang paling utama adalah tentang layanan kesehatan, kemudian lowongan pekerjaan, dan tentunya pendidikan. Karena itu yang paling utama lah. Gitu. Harapan saya pribadi ketika nanti memang saya dijabah Allah untuk bisa jadi dapat amanah dari masyarakat, saya ingin menjadi jembatan yang baik terkait hal ini karena legislatif atau legislator ini kan tujuannya lebih ke apa ya? Membantu masyarakat. Betul. Ya, menjembatani masyarakat dengan eksekutif, usulan apa ya, harapan masyarakat yang mereka sampaikan. Itu harapannya sih seperti itu sih Mas. Karena ini juga saya coba ya, kemarin saya pada proyek beberapa titik saya mengajarkan teman-teman untuk ketahanan pangan wilayah setempat. Jadi harapannya ketika teman-teman mungkin belum ada kesempatan untuk bekerja, saya mengajarkan teman-teman untuk budidaya ikan. Sederhana itu sudah saya lakukan di beberapa titik dan alhamdulillah prosesnya berjalan lancar. Memang kesulitannya memang di pasar ya, karena kan harus target marketnya memang harus tahu gitu. Tapi paling tidak dari mulai hal yang kecil itu bisa
apa nih, dibeli oleh masyarakat sekitar. Oke. Tanpa satu RT lah paling. Ada beberapa titik di Kecamatan Sawah dan Wonokromo memang sudah berproses. Oke, dokter, saya kasih bocoran lagi nih. Masyarakat ini sekarang senang memang dengan politisi muda, apalagi caleg-caleg muda. Amin. Karena caleg muda itu apa ya, mendobrak atau menghapus tradisi-tradisi, bukan tradisi apa, kebiasaan-kebiasaan dari orang tua. Biasanya politisi lama itu yang tua gitu yuk, kampanye atau bertemu masyarakat secara formil. Iya. Tapi anak-anak muda ya yang masuk terjun ke dunia politik itu bertemu masyarakat dengan santai, rileks, baik di warung kopi, di kafe, lesehan, itu benar ya? Anda lakukan di Kartanegara? Iya, lebih nggak formil lah. Ya, lebih santai, lebih familiar ya. Iya. Karena kadang saya juga turun ketemu dengan teman-teman, simpul itu kan ya hanya nongkrong di kafe, dengan live musik, ngopi kan gitu, di warung-warung gitu, itu tetap kita lakukan. Iya, karena selama ini kan bertemu dengan masyarakat di kampung, bikin tenda ya formil lah gitu. Tapi dengan masuknya politisi-politisi muda, banyak sekarang berwarna dalam kampanye itu kan. Politisinya, calegnya muda bertemu dengan masyarakat di warung gitu kan, di kafe dengan nyantai ngobrol, kasih aspirasi, masukan kan seperti itu. Gitu. Jadi saya sampaikan tadi bahwa banyak ide-ide kreatif, banyak cara yang kreatif yang dilakukan teman-teman milenial. Karena saya rasa caleg milenial bukan hanya saya di internal Partai Golkar, banyak caleg milenial di Partai Golkar, bahkan under 40 itu sekitar mungkin 50% atau 60% mungkin ya, caleg Partai Golkar Kota Surabaya yang dari Gen Z milenial ini. Oke. Menarik sekali dokter, cuman berhubung kita terbatas dengan waktu, bisa nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi untuk kesuksesan semua politisi-politisi muda di Surabaya. Tidak hanya Dr. Yudhistira tapi politisi muda lainnya. Oke, silakan Dr. Yudhistira closing statement. Ya. Tentunya mengucapkan terima kasih banyak Mas Tisna dan teman-teman redaksi, teman-teman podcast Judas. Tentunya saya mohon doa restu, mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk bisa menjadi wakil dari rekan-rekan. Insya Allah saya di Dapil 4 Kecamatan Wonokromo, Jambangan, Gayungan, Sawan, Sukomanunggal dari nomor 3 Partai Golkar. Oke, Dokter Yudhistira, ini saya baru sadar ngobrol dari tadi, baju saya kuning juga nih. Iya, tadi saya ngebatin. Ini kayaknya supaya lebih semangat atau gimana, sengaja pakai baju kuning. Padahal kita nggak ada janjian, nggak sengaja. Kemudian saya yang di rumah adanya ini, ya udah saya pakai. Bisa. Baik, wish you lur, saya pamit dulu. Ojo lali, koyo biasane.